Hai all, welcome back to my channel. Dulu pertama kali si kuning ini turun dari dealer, saya langsung bawa ke perbukitan di daerah Rumpin Bogor ya. Nah, dengan kondisi bobot si kuning itu nemuin tanjakan ekstrim, saya nggak berani. Soalnya memang beresiko banget ya. Untuk di daerah Rumpin itu udah cukup terkenal untuk kalangan gas truck ya, untuk anak trail atau cross buat main ke daerah sana. Nah, saya punya si Shogun ini nih. Ini dia, saya punya si Shogun Legend. Ya di masa kejayaannya ya, dulu saya kepake sekeluarga berempat pakai motor ini kemana-mana. Ya, tapi udah lama ini nggak dinyalain ya. Kondisinya seperti inilah. Ya masih, ya tapi so far ini mesinnya masih oke, masih piston masih standar. Lalu ya depan belakang udah cakram ya, udah kriteria motor zaman sekarang lah. Ya paling juga ini yang kita akan restorasi lah, supaya dia bisa enak dipakai kemana-mana lagi. Si biru yang dulu bukan biru yang sekarang. Dulu dia gagah, sekarang marah rangkah. Ampun deh. Ya beginilah dia kondisinya. Dulu di masa kemasannya dia ini gagah banget. Tiap bulan, pasti tiap bulan sekali dua kali dia jalan kemana-mana. Mau ke puncak, ke Anyer atau kemana, pasti bawa dia. Ya sekarang, di zaman sekarang beginilah. Meskipun dirongsokin begini, kita nggak kasih orang. Kalau nggak, kita nggak jual, kita nggak terap ulang, kita nggak jual. Soalnya ya kondisi mesin masih bagus. Ini dikasih bensin ya hidup lagi ya. Oke. Kita bikin kenangan baru lagi. Ini motor udah sekitar 7 tahun nih nggak jalan. Aduh, nggak hidup juga ya, nggak pernah dihidupin, jadi rongsok bener. Nggak tahu dia masih bisa gimana, masih bisa hidup apa nggak tahu. Tapi yang jelas bannya diputer sih masih muter, berarti tang piston masih oke lah. Ya. Oke, sesudah kendorin as roda, lalu kampas remnya udah dicopot, bisa muter dia. Ini dia alat-alatnya ya. Ini rangka tambahan, ini knalpot. Nah ini dia spare part rinciannya nih. Ya masih ada yang belum datang ya. Karbu saya belum datang. Lalu juga rantai, kemarin udah ngeliat kan rantainya hancur banget tuh, jadi harus ganti. Sekarang
maunya sih mulai di trap yang paling gampang dulu deh, yaitu mungkin stang dan knalpot. Ini paling gampang. Oh iya guys, jangan pernah melakukan kesalahan kayak saya. Kesalahannya apa? Barang-barang spare partnya semua udah dibeli-beliin, padahal jujur aja saya kan baru keluarin motor ini pagi ini kan, jadi ya belum tahu ya mesin ini hidup apa enggak. Setelah ya mungkin 7 tahun kali ya, 7 tahun dia ngejogrok, ngerongsok dia. Jadi ya mudah-mudahan hidup, kalau enggak waduh udah budget semua. Setelah stang terganti, sudah terpasang, tapi tuh guys, yang ini masih belum bisa tuh selek, harus diganti yang gas spontan aja lah nanti. Oke, ini yang paling jelimet. Apakah setelah ini dibuka bisa hidup? Kita tidak tahu ya guys. Tuh ya guys, setelah dibuka, bayangkan ini kerak 7 tahun. Makanya saya memang udah yakin nih karbunya pasti udah harus ganti. Udah seket semua, per-pernya udah rusak semua tuh. Yang jadi PR berarti tangki ini harus dikuras berkali-kali. Soalnya ya setidak-tidaknya pasti masih ada bensin dikit, dan ini udah jadi begini sekarang. Ganti biarinlah, depan belakang mana udah hancur semua ya. Ini kita modif buat bracket footstep belakang. Oke, sekarang kita main ke modifikasi footstep depan ya. Ini aslinya saya udah beli online. Nah, cuman modifikasi yang kriteria saya tuh nggak mau ngalahin bodi aslinya. Contoh begini nih, ini kan aslinya bebek tuh, ini harusnya dipotong dilas supaya ini bisa main tuh ya. Sebetulnya memang ini harus bisa main, soalnya kalau kena kaki ya udah dia bisa membel. Kalau dia dilas langsung mati gitu, itu bahaya, bisa nancep. Saya juga pernah pengalaman kaki bongsot karena kena footstep. Cuman ya daripada saya originalnya saya potong, lebih baik saya modifikasi lah, saya buang tuh begitu tuh, saya coak, saya buang, lalu saya bikin begitu, nanti tinggal dilas. Guys,
ngebor tangan repot, pakai yang kayak begini aja guys, simple kan. Guys, jadi guys, ya kan, trail adventure ya. Jadi gini guys, ini tidak ada perubahan, nggak ada yang robah gimana. Ini adalah behel asli. Nah, ada yang ini behel yang tebal, ini 4 mili ya, kita potong, kita bikin kupingan kayak gini. Ini kita bikin kupingan 1, 2, kita las. Tuh alat AC juga ada tuh. Habis itu sisanya ya udah tinggal bracket originalnya aja kita setel, kita majuin, mundurin, dan akhirnya dapet. Simple guys. Kalau ada alat-alatnya, kalau ada alat-alatnya bisa, nggak usah masuk bengkel, kerjain sendiri. Kenapa saya bisa bilang begitu? No, ini kan semua juga saya bikin sendiri, itu ketahuan. Nggak ada orang beli pakai begini kan. Ini bikin, ininya dapat dari paniarnya, dan ininya beli sendiri. Ya kan, gampang, tinggal disetel, tinggal dibaut. Jadi deh, ya sama nanti ini juga begitu. Soalnya saya sukanya yang model adventure ya. Kayak gini kan cakep nih. Ega. Mantap. Soal gelas-gelas saya kasih sama kakak saya yang lebih jago. Kalau saya nepel bisa, kalau kelamaan takutnya bolong. Hampir selesai. Iya. Keren nggak? Oh. Saatnya ganti gas spontan dan karburator. Let's go. Ya, setidak-tidaknya spakbor udah pasang, paneng udah pasang, lampu udah pasang, ini juga udah kepasang. Tadi mau coba pasang karbu, udah malam guys. Oh, ya males. Morning guys, seperti biasa nih kita masih ngupak di Shogun. Kali ini kita mau coba ngelas ini nih. Ini lagi sesi pengecetan ya, karena motor
nggak buat gimana-gimana ya, istilahnya ini mau didesain motor gerobokan, tapi nggak bawa padi juga sih, jadi pakai pilok aja. Nih sesi orang males begini nih, harusnya ini dicopot terus dibersihin semua, tapi karena makanya sesi orang males tuh harus dapat knalpot, footstep, lagi rem. Soalnya ini kan tuh karat semua ya guys, tuh belum tahu nih bautnya masih aman apa kagak nih. Aduh. Ini lubang bautnya pas, tapi kemarin karena pakai ini ya, mana tuh, nah itu dia kanan kiri dia jadi mentok tuh, duduk ke atasnya jadi nggak dapet, jauh mentok jadinya guys. Tuh dia. Jadi ini harus bolongin, bok aslinya kita bolongin di sini lah kurang lebih. Ini saya ada bekas kipas power supply tuh, ini dipotong, dan ini cakep juga sih kalau dipasang di sini nih. Saatnya pemasangan knalpot, habis tuh parah, yang lamanya hancur, buset, habis bro. Gila, karetnya hancur tuh. Ini adalah kelebihan kalau bongkar atau restorasi motor, itu kerjain sendiri tuh, bisa kita cuci sebening-beningnya, terus kita cat ulang. Kalau di bengkel kan nggak mungkin kayak gini tuh. Footstep depan lagi dijemur buat nanti dicat ulang. Lalu ini knalpot mau dipasang, tapi ini saya ragu nih, capitnya nih bawahnya nih udah pada habis. Jadi ayo kita trodol semua lagi aja bagian belakangnya. Let's go. Tuh dia bagian sininya nih karat banget ya, habis tuh. Parah. Ini bos roda ya, yang satu di sini, satunya lagi di bagian cakramnya ya, udah bergulir. Udahlah, ganti baru aja. Ini yang was-was nih, kalau buat main benar-benar buat terabasan gitu ya, nggak bisa ini, apalagi ini nih dulu bolong. Nah, jadi inilah sebabnya saya di bulan Juni kagak kemana-mana. Biasa ya guys, karena liburnya cuma Sabtu Minggu, ya udah nguprek beginian doang gitu loh. Saya target 1 bulan lah kerjain, dan juga kan kalau Sabtu Minggu nggak full dari pagi sampai malam, karena kan kita ada aktivitas normal ya gitu dah, pokoknya terjadi aja pokoknya. Nih guys, buat pasang kerper knalpot ini kan keras banget, jadi modalnya tuh begini, tali jemuran. Caranya gimana ya, begini. Oke, moga-moga nggak bocor.
Oke, ini sudah selesai projectnya per hari ini. Iya guys, per hari ini sudah selesai. Labannya belum, semuanya belum. Tapi ya so far udah 70% lah ya. Shogun RBT ala-ala. Ini karbunya belum diganti, belum turun mesin, servis mesin total ya. Tapi yang jelas per hari ini beresin ini, pasang knalpot, kemarin pasang ini, terus cek capit tadi ya, so far sudah. Ini kita lagi mau coba nguprek apa, ini motor udah uzur, udah rongsok ya, meskipun udah didandanin dikit-dikit belum banyak, cuman kita elektriknya harus kita cek. Jadi dari spool, lalu itu coil, lalu itu di sana tuh ada kiprok di sebelah sana. Nah ini kita cek juga nih, apakah masih oke semua yang udah usur. Meskipun sebetulnya tuh, jadi ya yang barunya saya udah beliin semua, packing nanti kan mau servis gede tuh udah ada tuh ya, cuman lebih baik dicek dulu lah. Oke, cara ngetes untuk spool Shogun ini itu gampang guys. Jadi tinggal lihat, ini kan plus minus ya, ini cuma sambungan. Yang putih garis merah itu plus keluar dari spool, kita tinggal tempelin. Lalu ini minusnya kita tempel sama body minus gitu. Oke, nah ini posisi stop kontaknya off aja, nggak usah dinyalain, tinggal dia engkol deh. Nyala gak nih? Nah kalau nyalanya seterang itu berarti dijamin spoolnya aman. Oke, spool aman ya, kita pindah ke kiprok ya. Nah ini ya guys, kalau kiproknya Shogun tuh adanya di belakang tameng. Ini saya udah copot nih. Kiprok ini kalau mau ngetes itu gampang. Ya gak gampang juga sih, saya juga belajar dari teman-teman YouTube juga. Jadi kita tes nih kabelnya, ini kiprok kita cabut ya. Ini kabel. Posisinya itu selalu ingat ini off. Ini off. Kita bakal ngecek apakah, kan tadi udah tes tuh outputnya si spool itu ada power. Nah dia nyampe nggak kemari, kenceng apa enggak. Jadi kita liatin dari spool ke kiprok itu ada arus apa enggak. Nah tesnya ya tetap ya guys pakai kabel begini nih. Nah tadi di bawah itu plusnya spool adalah hitam putih list merah ini dia, putih list merah. Kita tinggal tempel. Dan kalau mobil atau motor kebanyakan minus itu adalah hitam. Nah ini hitam, dua kabel jadi satu, kita tinggal tempel udah. Lalu posisi ini mati, off, tinggal dengkol. Nah tuh terang banget tuh. Oh ya, terang, aman. Berarti arus dari spool kemari hidup, ada. Lalu kita tinggal ngecek kiprok ini, kiprok lama ini masih hidup apa enggak. Caranya gimana? Minusnya ke minus, hitam ke hitam. Lalu yang merah ini kan tadi putih list merah itu dari spool masuk ke kiprok. Outputnya si kiprok ini adalah yang merah. Ini kita colok bersih. Lalu kita engkel tuh. Nah itu ya, jadi ini dijamin kiproknya kayaknya hidup gitu. Lalu kalau mau ngetes lagi kabel aki yang di sana plusnya digabung. Kalau plusnya digabung berarti kan ada arus bukan dari spool,
Ini arus aki pasti nyala. Kalau itunya dicabut, nah ini mati. Oke guys, sudah dicek semua. Inilah hasilnya. Udah malam guys, kagak enak. Berasap banget nih. Gila ya. Masih berasap, masih kotor semua, harus diservis ulang sih emang. Oke, saatnya kita coba pasang boot cacing buat di sok depan tuh di situ. Ayo. Pas tinggal dipasang, jangan lupa yang karat-karat dicek juga tuh, ininya ya, komnya juga tuh. Ayo. Nah, untuk hari ini kita ngupak kepala lagi ya. Yuk ikut ya. Ini buat selama bongkar kendaraan, semua alat-alat itu di sini semuanya nikel lengkap. Ini yang bagian aksesoris, ini yang bagian besi-besi. Nah, kali ini kita mau ganti ban. Tuh dia. Hari ini saya rencana mau ganti ban. Tuh. Ukuran 300/17. Yang depannya biasa ya, 250/17. Ini mesennya udah benar, datangnya benar. Yang tipenya tipe cross, cuman biasa ya, ini mesennya cross, dikirimnya trail. Ya sudahlah, itu dia. Kenapa kita ganti? Karena ini mana tuh, kita intip dulu. Wah, ini bannya ini udah ban tuh, kelihatan nggak? Ini ban di week 41 15, berarti ini keluaran tahun 2015. Sekarang 2026 ya kan, ini 11 tahun ya, 11 tahun ini ban udah bukan expired lagi. Lalu ini juga manakah, itu dia tuh, kelihatan nggak, week 37/14. Jadi ini 2014, udah 12 tahun mati ya. Biasanya sih kalau ganti ban ini pakai ban dalam tuh. Ini kalau udah lebih dari 10 tahun mah dia udah bukan karet, dia udah plastik depan belakang. Jadi ya harus ke tukang aja lah, saya malas bongkarnya. Ya kita ganti. Oke, kali ini kita ganti aki, sama kita cek elektrik ya. Nanti mau nyambung ini dia. Ini sebetulnya nih, si dia itu posisinya di belakang sini, koriknya ya, cuman ya kita modif ya. Nah ini dia, soketnya aneh, kecil begini, makanya saya beli lagi khusus buat soket ini doang. Nih kita pakai yang ini aja nih. Ini ya guys, ini kabel ke CDI. Nah kelihatan nggak tuh, ada hitam-hitamnya tuh. Ini dari ini, kayaknya ini udah dulu mungkin sempat kebakar kali ya. Ya guys, udah ketahuan penyakitnya ya.
motor ini sebetulnya normal, tapi kadang-kadang apa namanya, dihidupin susah gitu loh, dihidupin susah. Saya cek di bensin ada, tapi cabut kabel coil apinya mau enggak. Kalau kita cek dari kemarin yang dari sana apa itu, sama ke kiprok sama ke stop kontak, semuanya masih fine, nggak ada masalah. Dari spool udah ada. Nah, tinggal dari CDI ke coil itu mau enggak. Kadang-kadang oke, kadang-kadang enggak. Nah, kita cek. Ternyata saya lihat di ujungnya itu ya, ini kabelnya udah gosong begini nih. Harusnya kan tembaganya kan apa, nyala ya, maksudnya bagus lah. Ini udah mulai agak gosong tuh. Semua saya kupas, saya rentetin satu-satu. Ternyata, nah tuh penyakitnya. Jadi gitu ya guys. Nggak mobil, nggak motor, kalau ada wiring yang mulai bermasalah, ya harus dibuka. Biasanya sih kayak gini nih, di soket-soket, sambungan-sambungan. Apalagi ini saya lihat pelintir doang, dia nggak pakai apa terminal, nggak pakai utiluk. Ya gampang ini, pakai terminal aja kadang-kadang kalau terlalu lama itu bisa berjamur ya. Ya udah, ini tinggal kita kupas ulang, ganti sambung dengan kabel yang baru. Saya ada yang warna apa ya? Itu dia. Ya, ada merah, biru, hijau karena ini kabel utama. Itu dia, kita pakai kabel merah aja. Ini merahnya juga ini kabel otomotif. Jadi, oke, yuk set ulang. Nah, ini yang bikin mabok nih. Tuh. Ini dia. Ini kan kabel utama ya. Kalau di soket aslinya dia tuh satu buntel gitu loh. Kita harus pilih-pilih, pisah-pisah. Mana yang lampu, mana yang mana. Ini yang bikin ribet. Oke, sekarang saatnya kita wiring ya. Tuh, saya catat-catat begini supaya nggak lupa. Ini sen RH kanan, sen kiri. Berarti ya ini mesin merah kayaknya brake. Lalu ini lampu belakang ya biasa. Nanti kita tinggal set di kabel utama. Tuh ya contohnya. Jadi tinggal ngikutin yang lama aja. Sekarang kita main di wiring. Saya rencananya nggak mau ngalahin kabel bodi utama ya. Ini tadi udah saya sambungin sen kanan, sen kiri, semuanya saya udah sambungin. Depan udah, ini belakang udah. Ini dia. Tinggal yang ini dia, biang keroknya. Mau starter, mau sen utama, ya segala-segalanya lah ya, harus disambungin kemari. Itu dia. Ini saya udah bedel, soalnya ini untuk fiction ya. Oke, kita runtutin satu-satu yuk. Guys, padahal ini udah pakai DB killer tuh, udah pakai DB killer aja masih suaranya begini tuh. Ampun enggak.
Memang saya mungkin kurang suka sama suara knalpot berisik, memang dasarnya begitu mungkin. Cuman kalau buat apa namanya, tarikannya kenceng begitu supaya gesit, ya memang harus pakai yang model begini, model racing begini. Oke, iseng yuk kita pasang-pasang stiker. Ini stok-stoknya nih, ya lumayan banyak, tapi nggak dipakai semua ya. Ya kita lihatlah mana aja yang mau dipasang. Ya ya. Ya, stiker-stikernya sudah dipasang. Ramai ya guys. Yang belakangnya dikit aja tuh. Ya beginilah per saat ini. So far udah dulu. Hahaha. Oke guys, malam ini si capung bakal diservis. Langsung kita ketemu sama montirnya. Yuk yuk. Sudah datang. Mantap.